Hai teman-teman, apa kabarnya? Walaupun sekarang baru akhir bulan November di Moldova dan belum masuk musim dingin yang resmi, udara sudah mulai terasa menusuk. Pagi-pagi suhunya sering mendekati 0 derajat, jadi rumah pun ikut dingin. Makanya, salah satu rutinitasku di pagi hari adalah menyalakan api di perapian supaya rumah tetap hangat. Ada rasa nyaman sekali ketika duduk dekat api sambil menikmati suasana yang pelan-pelan berubah menuju musim dingin. Meski belum benar-benar winter, suasana di luar sudah seperti awal musim dingin. Daun-daun terakhir musim gugur hampir semuanya gugur. Angin semakin dingin dan kadang-kadang muncul salju tipis yang turun sebentar lalu menghilang lagi. Sore nanti kita akan jalan-jalan sebentar melihat keadaan sekitar rumah dan menikmati perubahan cuaca yang perlahan menuju musim dingin. Untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu menantikan video terbaru dari aku, terima kasih banyak ya. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau berkenan, kalian juga bisa share video ini. Dukungan kalian semua sangat berarti untuk aku. Pagi di sini sering berkabut dan siang matahari suka malu-malu muncul. Suasananya benar-benar bikin pengen tetap di rumah sambil menikmati hangatnya perapian. Biasanya di akhir November, orang-orang mulai menyiapkan kayu bakar lebih banyak dan ada yang sudah mulai dekorasi awal untuk Natal. Suasana desa makin tenang dan damai. Nanti sore aku mungkin mau buat minuman hangat atau sup sederhana karena udara dingin begini enaknya menikmati sesuatu yang panas-panas. Kalau kalian lihat, pepohonan sudah benar-benar kering tanpa daun dan ladang-ladang juga sudah kosong setelah panen terakhir. Di depan rumah aku ini ada namanya kalkun. Jadi kalau misal kita panggil pasti menyaut. Di sini orang-orang sudah mulai pakai pakaian tebal, soalnya angin dinginnya tuh benar-benar menusuk, walau belum winter secara resmi ya. Akhir November di Moldova selalu punya suasana unik, campuran antara sisa-sisa musim gugur dan awal musim dingin. Tenang, dingin, tapi indah dengan caranya sendiri. Sekarang yuk kita mulai lihat-lihat keadaan sekitar dan selamat menonton. Hai teman-teman, ini kondisi sore hari. Hari ini nggak begitu dingin, sekitar sekitar 14 derajat ya hari ini. Kondisinya lihat seperti ini. Aku benar-benar nungguin banget si salju sih. Kita coba lihat ke sana ya, ada si angsa, kumpulan angsa. Aku mau tunjukin aja kondisi keadaan sekitar di desa ini ya. Kalau misalnya udah musim dingin gitu, orang-orang jarang yang ada di luar rumah. Ini aja jalanan bisa hilang loh. Oh ini nih, ini jalanan nih, bisa hilang ya. Nggak kelihatan. Kalau sore gini biasanya bebek-bebek juga ngumpul di sini suang-suang ya. Oh iya betul loh, di sana itu kayaknya dibikin jalan deh. Nanti coba kita lihat ke sana ya. Ini ada sapi, tuh. Sapi lagi makan teman-teman. Karena ini tuh ladang yang istilahnya nggak ada yang punya gitu daerah sini. Jadi si peliharaan-peliharaan itu boleh makan di sini ya.
Nih sepertinya memang di sana betul lagi dibikin jalan deh. Coba kita samperin ke sana yuk. Aku mau lihat itu apa sih? Bagaimana juga di sana proses pembuatan canalization ya. Jadi saluran dari air dari rumah-rumah itu ke sentral ke sini. Nih. Kalau ini udah aku pernah jelasin ya teman-teman, seumur. Jalanannya lewat mana ya? Karena memang hujan loh. Hujan berhari-hari kan, kalau si jamur itu tumbuh karena hasil hujan ya. Ini loh hujan, tapi jamurnya aku nggak nemu. Mungkin kata orang-orang sudah diambilin katanya. Karena setiap orang itu dapat jamur, sedangkan aku nggak dapat, nggak nemu ya. Sini juga banyak sampah plastik ya, karena memang ketiup angin gitu. Coba kita ke sini. Wow, waduh ini hati-hati nih teman-teman untuk yang ini nih. Ini tuh ada durinya nempel di celana seperti ini. Wow, coba kita ambilin. Oh sakit ya ke tangan. Aduh anjir, hei. Ini aku. Aduh. Lihat bener-bener sepi. Itu siapa ya? Yang pakai sepeda. Tuh. Kalau yang lagi nggak ada angin kayak gini bisa pakai sepeda ya. Tapi kalau lagi itu ada angin pasti dingin, sangat-sangat dingin. Jalanannya becek banget. Bener-bener becek jalanannya guys. Nih aku kasih lihat nih. Memang masih asri ya, semua masih ada tanah-tanah kayak gitu. Nih. Tuh, kalau di sini soang-soang itu nggak nyosor, malah takut. Katanya ini ibu-ibu ganggu aja. Lagi santai ya, santai sore. Sepi banget, teman-teman. Kalau sudah beku banget, air-air yang ada di genangan sini itu menjadi es ya. Ini ada saluran air loh di sini. Nih, ini saluran-saluran air kayak gini yang untuk minum si angsa-angsa, bebek-bebek gitu. Ini. Itu kalau misalnya dingin banget ini membeku, teman-teman. Hari ini nggak dingin, cuacanya enak banget. Kita bisa keliling tanpa ngerasain dingin ya. Tangan juga ini nggak beku, teman-teman. Tapi aku penasaran kok orang-orang masih ada yang pulang itu bawa si jamur. Kondisi desa kayak gini ya. Coba kita lihat apakah ada yang kerja atau enggak ya di sana ya.
Nih teman-teman, ini bunga kamomil ya. Jadi kalau misalnya musim spring ini akan full di sini. Semua di area sini tuh full sama kamomil. Nanti kita akan panen ya, tapi itu masih lama, sekitar spring. Suka banget aku sama wanginya. Dan aku juga punya sekali banyak teh ini di rumah. Kalau misalnya teman-teman mau gitu, kalau misalnya aku pulang nanti yang dapet giveaway-an ya, aku bisa juga tuh nanti kirimin si teh itu ya. Oh ini ternyata galian untuk si ininya ya, untuk nanti dijadikan ini kayaknya apa, canalization itu apa sih bahasa Indonesianya, pembuangan ya. Kayak gini sama mereka digali, karena ini kan ada jalan nih, air ngalir ke sana itu ya. Dan di sana itu teman-teman, sepertinya memang dibangun jalan. Kelihatan ya rumah-rumah warga ya. Jadi memang di Moldova itu, khususnya di desa-desa ini, daerahnya perbukitan. Kayak ini kan, kita di bawah ini. Di sana di daerah bukit itu, ke atas. Wow. Apa ini ya? Aduh, susah juga ya lewatnya. Lewat sini deh. Oh, galian-galian gini ya. Lihat nih, becek teman-teman. Sangat-sangat becek. Dan itu di sana ada traktor. Memang becek, kita harus cari jalan untuk lewat gitu. Terus kan kemarin waktu aku ke rumahnya si Tanti Yulia itu, katanya kenapa pakai jaket yang bagus? Kalau misalnya cari jamur pakai jaket jelek aja cenah. Terus kata aku nggak punya jaket jelek. Takut kotor gitu. Ini pekerjaan ini sudah sangat lama ya, tapi belum selesai. Oh iya, ini dikasih bebatuan kayak gini mungkin buat ngecor. Aduh, hampir aja. Ini tuh tanahnya tanah liat dan lengket. Ya. Ini nggak jauh dari rumah teman-teman. Rumah aku tuh di sana. Rumahku di sana. Ini yang ini nih aku kasih lihat ya. Nah, yang ini nih. Bukan yang ini nih, ya. Bukan yang ini. Ini yang di ujung. Itu rumah tetangga. Dan ini rumah kita yang ini. Sudah beberapa minggu ini aku nggak jalan jauh karena memang nggak ada kegiatan untuk di luar gitu. Lihat kayak gini ya. Itu ada keterangannya loh teman-teman. Kita samperin dulu deh. Bener-bener sepi. Orang-orang tuh di sini kan hanya tinggal kakek nenek gitu. Dan diam di dalam rumah. Kalau misalnya winter kayak gini mereka pada diam-diam aja. Tapi kalau misalnya pas musim ini ya, musim spring, musim apa namanya tuh, musim panas kayak gitu, pasti mereka di luar, di kebun.
Lihat nih. Jadi ini kayak gini ya, bikin pembuangan. Ada di sini keterangannya. Mulainya dari tanggal 7 Oktober ya. Sekarang sudah November. Oh, proyeknya akan dibuat selama itu 5 bulan. Nih teman-teman, Cinculuni cina. Harus selesai pada tanggal 1 bulan 1 2026. Ini ya. Itu di situ tuh ada garis hijau ya. Itu salurannya. Salurannya harus dibuat sama mereka ini. Kayak gitu ya. Karena di sini semua masih terkoneksi gitu. Benar-benar ya ampun, sepatu aku ledok teman-teman. Wow. Ini bisa buat kayak asbak-asbak gitu. Kalau kita zaman kecil ya, kerajinan tangan dari tanah, lihat. Ini tanahnya bisa dibuat. Dan juga tanah di sini tuh bisa buat bikin rumah juga. Isinya kayak gini. Kita bisa lihat juga di sana orang-orang sudah bikin api ya. Cerobong asap pada nyala teman-teman. Tuh. Biasanya yang nyalain api pada malam hari itu, jadi di rumah itu nggak diisi gitu. Jadi mereka ngisinya itu pada saat malam. Biasanya siang-siang itu mereka kerja gitu. Jadi di rumah itu nggak harus anget. Kalau misalnya kayak aku gini, kan aku tinggal gitu, nggak kerja nggak apa. Jadi aku bikinnya tuh siang, pagi gitu, siang ya. Sekitar jam 10 aku harus bikin api itu biar anget gitu. Jadi malam aku nggak bikin. Tapi nanti kalau misalnya pas kita benar-benar udah masuk Desember, Januari, itu pagi sama malam aku harus bikin api gitu, karena memang dingin banget. Lihat nih, itu kan memang dikasih di sini di jalan bebatuan ya, biar gampang kayaknya mobil keluar masuk mobil biar gampang kayaknya. Karena kan kalau misalnya ini tanah ledok gitu ya, seperti yang hitam itu, susah kendaraan lalu lalang kayaknya deh. Sebenarnya sih jalanan yang mau ke rumah aku itu kemarin sempet di komplek gitu. Kenapa nggak dibikinin jalan gitu? Karena kan memang kalau hujan gini si tanah itu kesapu gitu. Jadi jalanan itu sangat becek banget ini. Tapi katanya belum ada proyek untuk itu. Nggak tahu deh, dananya mungkin apa gimana, mungkin dialihkan untuk pembangunan yang lain sepertinya. Itu nih teman-teman, di belakang rumah ini ada kotak-kotak biru ya, hijau gitu bukan biru. Nih, biasanya ini mereka memproduksi yang namanya madu. Biasanya ini di rumahan kayak gini mereka nanti madu-madu itu akan dijual. Karena memang di sini diizinkan ya, si kakek nenek itu produktif gitu di rumah. Kayak mertua aku juga, kalau misalnya ada yang mau order gitu baju tradisional Moldova, bisa order ke mertua aku gitu. Kurang tahu aku untuk harganya itu berapa euro ya. Waduh, ini nih bahaya nih, aku kesangkut tadi sangat-sangat bahaya ini kalau misalnya ada yang lewat nih. Aduh, kesangkut kakinya loh, bahaya. Aku kurang tahu ya berapa euro itu harga jahit baju kayak gitu. Tapi memang itu
karena keterampilan gitu ya, biasanya mahal. Kalau misalnya untuk rumahan-rumahan, keju kayak gitu, itu standar kayak harga-harga yang ada di supermarket ya, atau di pasar lokal. Tuh kan sepi banget, aku belum sama sekali ngeliat orang. Sepi banget ya. Nah ini ke jalanan sini bisa tembus pulang nih. Kita langsung aja lewat jalanan sini ya. Nah, kalau misal teman-teman, kalau misalnya olahraga itu aku biasa lewat sini nih, ke sini. Dan kalau misalnya lagi spring ini semua berbunga ya, si pohon-pohon kecil ini berbunga. Dan ini yang di atas ini itu si jalanan kereta api ya, jalan kereta api itu. Nanti kita akan tembus ke belakang rumah yang kemarin kita ini nyari jamur. Tapi nggak tahu ini kita bisa lewat apa enggak ya, lihat jalanannya. Suka teman-teman ada yang komen, ini masih asri ya. Betul, memang masih asri banget. Lalu kalau misalnya aku lihat di internet gitu, suka banyak yang komen, di Eropa murah gitu. Kentang apa murah gitu. Misalnya sekilo cuma 7.000 kayak gitu. Ya memang kalau misalnya dari makanan-makanan aja murah teman-teman. Aku nggak tahu kalau di Indonesia kenapa kentang bisa lebih mahal gitu. Karena mungkin yang penanam kentang itu adanya di daerah gitu ya. Lalu ketika dikirim ke daerah luar itu kan harus bayar transportasi segala macam. Kayaknya membengkak dari situ. Sedangkan untuk di Moldova sendiri tuh nggak kayak gitu teman-teman. Jadi si petani itu langsung jualnya itu ke satu tangan, misal ke toko si Linela kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya harga menjadi berkali-kali lipat kayak gitu. Lalu kan kalau misalnya orang-orang taunya tinggal di Eropa murah gitu, pengen dong katanya pindah ke Eropa kayak gitu kan. Tapi kan mereka nggak tahu, nggak dijelaskan berapa biaya listrik, berapa biaya sewa rumah, misalnya sewa rumah. Nggak dijelaskan itu. Yang penting kalau misalnya teman-teman mau pindah ke luar negeri itu, ke Eropa, ya penghasilan sama pengeluaran itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai nantinya boncos gitu teman-teman. Lihat. Benar-benar masih asri. Kalau misalnya konten kreator yang ngasih arahan yang benar itu ada bule itu di Australia, namanya Nick ya kalau nggak salah. Itu dia kasih tahu benar tuh, besar ya, kan orang-orang sering komen besar ya kerja gaji di luar negeri segini-segini, tapi Nick ini ngasih tahu betul harga gaji segitu, tapi Anda harus mengeluarkan untuk listrik, untuk segala macem, jadi total segini. Kalau dibanding-bandingin ya sama aja kayak gitu. Nah gimana menurut teman-teman, setuju nggak? Setuju apakah setelah dengar konten dari orang-orang yang bilang Eropa murah? Nggak semua Eropa mahal kayak gitu maksudnya. Ada bagian yang murah gitu, termasuk Moldova ini. Kalau untuk makan sendiri sih murah, tapi kalau misalnya untuk orang Indonesia itu nggak bisa dikatakan murah, karena kan kita harus makan beras, harus makan nasi gitu. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komentar ya, komennya ditunggu. Lumayan juga nih ngap-ngapan. Kita tadi dari arah sana ya. Ini si sapi nih. Nih. Si sapi, aku tadi dari sini ya. Dari atas sini.
ke sini. Terus kita lihat si angsa, si soang itu di sana. Kita jalan ke sini, lalu kita muter. Kalau dari sini seluruh desa terlihat ya, karena ini memang kita sudah naik lagi ke atas. Biasanya kalau misal winter gini, sunset sama sunrise itu bagus teman-teman. Cuma sunrise itu biasanya kalau misal lagi ada matahari dari pagi hari, itu bagus bisa kita lihat nanti ke belakang sini. Ke belakang yang kita kemarin cari-cari untuk jamur, itu area jamur. Itu di situ bagus banget. Dan biasanya kalau misalnya ada matahari hanya dingin aja, semua ini ada esnya, si rumput, si dedaunan itu beres semua. Kalau misal lagi hujan kayak gini mah malah becek. Nanti kalau misalnya memang betul ada ini ya, ada matahari dan bagus, kita bisa hunting si sunrise ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video kali ini ya. Aku hanya ajak keliling-keliling sekitar rumah, tunjukin situasi dan kondisi serta bercerita sedikit cerita. Teman-teman kira-kira ada yang mau pindah ke luar negeri apa enggak? Di komen ya. Atau kalau misalnya dari aku nih, pendapat aku, kalau kalian gajinya di Indonesia sudah 2 digit kayak gitu, lebih baik kalian stay aja di Indonesia. Ke luar negeri itu hanya untuk jalan-jalan kayak gitu. Tapi kalau misalnya, oh my god, bener kan? Bener kan? Bener kan lah. Bagus banget ya. Bagus banget ya. Baru tadi kita bahas teman-teman, tiba-tiba nongol. Tiba-tiba nongol si sunset kayak gini. Oh my god. Matahari itu kalau misalnya sudah winter, itu bergeser ke sebelah sini. Ya, tapi kalau misalnya mulai spring ke sana, bahkan kalau summer bisa ada di sebelah sana si matahari itu, matahari terbenam ya. Indah banget nih, kita nikmatin dulu ya. Wow, cantik banget. Nah kayak gini teman-teman, cantik banget ya. Wow, kira-kira teman-teman ada yang mau main gak ke sini ketemu aku? Kita bisa keliling desa bareng. Sebenarnya aku belum ajak teman-teman untuk jelajah daerah sana ya. Daerah sana belum. Tapi kita sudah pernah ke daerah sini nih. Ini itu daerah yang waktu itu aku tunjukin, kebun jagung kita. Di atas sana teman-teman. Kayaknya iya di atas sini nih. Yes, betul daerah sini. Daerah sini nih. Paling atas ya. Wow, indah sekali. Gimana menurut teman-teman, indah nggak ini? Dari sini nih pusatnya. Pusat si sunset-nya dari sini ya. Wow. Nah oke teman-teman, terima kasih sudah ikutin vlog aku kali ini. Dan see you in the next video.
Bye-bye. Nanti kita semoga bisa bikin video lagi ke pasar tradisional lagi, update barang-barang apa aja yang ada saat musim-musim winter seperti ini, oke? Thank you for watching. Bye. Dan akhirnya teman-teman, aku lewat jalanan sini lagi karena ingin mengabadikan momen sunset yang begitu indah. Bye-bye. Dan sebelum kita akhiri, ingat ya teman-teman, meski cuaca dingin di luar, tetapi kita bisa menemukan kehangatan di hal-hal sederhana, seperti di rumah, di secangkir minuman hangat, dan di setiap momen kecil yang kita jalani. Musim dingin sebentar lagi datang, tapi itu bukan alasan untuk berdiam diri. Justru saat-saat seperti ini mengajarkan kita untuk tetap bergerak, bersyukur, dan menikmati perjalanan hidup dengan penuh semangat. Terima kasih sudah menemani aku hari ini. Semoga kalian juga merasakan kehangatan dan termotivasi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.